Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Demikian dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kita ini adalah manusia yang terbatas. Dan karena kita adalah manusia yang terbatas, maka kita tidak tahu apa yang akan kita alami di waktu yang akan datang. Karena kita adalah manusia yang terbatas, maka kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita bahkan 1 menit ke depan. Benar nggak Bapak Ibu saudara-saudara? Ayo, siapa di sini yang berani berkata, oh enggak, aku tahu apa yang akan kualami nanti 2 jam kemudian? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya di waktu yang akan datang. Namun walaupun demikian, kita tetap berjalan, benar tidak? Kita tetap menjalani hidup kita. Kita tetap bekerja, kita tetap melakukan segala aktivitas kita. Yang belajar tetap belajar, yang bekerja bekerja. Kita tetap menjalani kehidupan kita walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita di waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi kekuatan kita? Tidak lain, tidak bukan iman di dalam Kristus. Iya, betul sekali. Imanlah yang membuat kita bertahan, Bapak Ibu saudara-saudara, manakala cobaan, ujian, masalah, penderitaan menimpa hidup kita. Betul tidak? Kita tahu tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami tekanan, tantangan, masalah, penderitaan. Tetapi kita bisa bertahan. Kita tetap kuat. Kenapa? Karena iman kita di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Abraham disebut bapa orang percaya? Iya, karena imannya begitu besar. Kita semua tahu pada saat itu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tinggalkanlah kampung halamanmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham tidak tahu di mana tempat itu tepatnya. Tetapi pergi ke Abraham, dia pergi. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun dia. Iman Abraham begitu besar di dalam Tuhan, sehingga walaupun dia tidak tahu kemana tempat yang akan dia tuju, namun dia pergi. Bapak Ibu saudara-saudara, iman juga yang membuat Abraham tetap bertahan, percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak kepadanya. 25 tahun loh Abraham menanti kelahiran anak di tengah-tengah keluarganya. Abraham percaya Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Marilah kita berjalan di dalam iman. Andalkan iman, andal iman. Betul? Iya. Kita tidak tahu apa yang menimpa hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Iman itulah yang menguatkan kita sehingga kita bertahan. Karena apa? Karena di dalam iman itu ada pengharapan. Ya, dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Thomas, ya kan?
Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu di antara kita pasti ada yang mengalami pergumulan berat atau ringan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita yang usahanya gagal atau lain sebagainya. Tetaplah bertahan, tetaplah kuat. Andalkanlah iman di dalam hidupmu, iman di dalam Kristus. Itulah yang akan memenangkan kita. Itulah yang akan menguatkan kita. Walaupun kita menderita, walaupun apa yang kita inginkan belum kita dapatkan, walaupun usaha kita gagal, karena kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Ingatlah firman Tuhan yang berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, rajinlah mendengarkan firman Tuhan, rajinlah membaca firman Tuhan. Maka dengan begitu imanmu akan semakin kuat di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kami tidak lihat. Bapa, banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu bagaimana hidup kami kelak. Namun kami tetap kuat, kami tetap bertahan. Karena kami percaya akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah dengan iman kami bisa menjalani hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan kuatkan. Bagi yang sedang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bapa yang baik, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.